Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat walafiat. Sehat badannya, sehat amal ibadahnya, sehat juga hafalan Al-Qur'annya. Hafalan Al-Quran yang sehat itu bukan hanya yang mutin dan bisa dimurojaah kapan saja, tetapi hafalan Quran yang sehat itu adalah yang selalu dijaga setiap hari. Dijaga kesehatannya setiap hari. Jangan sampai telat makan hafalannya. Murojaah itu ibarat makanan hafalan ya. Karena itu yang paling penting, dan semoga kita semua hari ini sehat walafiat, termasuk hafalan Quran kita, bacaan Quran kita sehat walafiat. Septi ada di mana? Lagi ada di mana? Oh, pada dulu tadi lah lagi ada di perjalanan mau ke Cibubur, tapi melipir lagi di Masjid An-Nabawi, Kang Haji, di Tangerang. Backgroundnya kayak di masjid ya? Iya, di masjid beneran, bukan background. Baik, ya amanillah. Dan terima kasih sudah membuka majelis air mata murojaah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kita, menerima pertemuan kita, meridhai pertemuan kita. Pagi hari ini tema kita adalah tilawahnya penghafal Quran di bulan Ramadan. Tema ini diangkat karena seringkali penghafal Quran menjadi bangkrut hafalannya karena ingin menghatamkan Al-Quran seperti yang bukan penghafal Al-Quran. Misalnya penghafal Quran yang hafalannya baru 5 juz dan masih tengah dan sedang dilancarkan, atau hafalannya baru 10 juz misalkan dan juga tengah dan sedang dilancarkan, akhirnya tidak dijaga yang 5 juz itu, tidak dijaga yang 10 juz itu, karena menginginkan bisa tilawah sampai 30 juz seperti orang-orang yang tidak menghafal Al-Quran. Ini tindakan atau perbuatan penghafal Quran yang gegabah, di mana mengejar selesai tilawah 30 juz seperti yang tidak penghafal Al-Quran, sampai mengabaikan hafalannya yang sedang diperjuangkan, yaitu misalkan tadi contohnya 5 juz atau 10 juz atau juga yang lain. Seperti apa tilawahnya hafiz Quran? Seperti apa tilawahnya penghafal Quran di bulan Ramadan? Maka di sini hafiz Quran dibagi dua. Pertama, hafiz Quran yang sudah mutin 30 juz. Yang sudah mutin 30 juz. Yang kedua, hafiz Quran yang belum selesai 30 juz atau belum seluruh hafalannya. Maka porsi tilawah
di bulan Ramadan akan berbeda. Kita harus tahu bahwa ada yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Padahal itu kebaikan yang besar, tetapi Rasulullah tidak melakukannya. Kok bisa ya ada kebaikan besar tapi Rasulullah tidak melakukan? Apa itu? Yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, padahal itu kebaikan yang besar, adalah membaca Al-Quran sambil melihat mushaf. Membaca Al-Quran sambil melihat mushaf. Jadi kalau pengen keren, baca Qurannya itu enggak sambil melihat mushaf. Karena Nabi belum pernah membaca Al-Quran sambil melihat mushaf. Coba, ada nggak yang membid'ahkan membaca Al-Quran sambil melihat mushaf dengan alasan Nabi tidak pernah melakukannya? Tidak ada kan? Berarti jelas membaca Al-Quran sambil melihat mushafnya adalah kebaikan yang besar. Meskipun itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahkan juga tidak dilakukan oleh sebagian besar para sahabat Rasulullah SAW. Maka secara definisi tilawah itu bukan soal membaca Al-Quran menggunakan mushaf. Tilawah bukan soal membaca Al-Quran menggunakan mushaf. Tetapi tilawah adalah membaca Al-Quran. Tilawah adalah membaca Al-Quran. Baik dengan hafalan maupun sambil melihat mushaf. Jadi sekali lagi, baik menggunakan hafalan maupun menggunakan mushaf. Itu namanya tilawah. Jadi yang disebut murojaah itu yang disebut murojaah itu sebenarnya tilawahnya hafiz Quran. Murojaah itu tilawahnya hafiz Quran. Bisa dengan hafalan dan bisa sambil melihat mushaf. Murojaah bisa sambil melihat mushaf, bisa dengan hafalannya. Tergantung apakah hafalannya sudah bagus atau belum. Sementara sekarang kita menggunakan istilah tilawah untuk membaca Al-Quran rutin setiap hari sambil melihat mushaf Al-Quran. Itu yang sering kita gunakan istilah tilawah. Hari ini belum tilawah, berarti yang disebut dengan tilawah itu adalah membaca Al-Quran harian, dan tidak hafalan, bukan hafalan, membaca Al-Quran sambil melihat mushaf. Maka kita tahu sekarang tilawah itu tidak berkaitan dengan bacaan melihat mushaf. Karena yang namanya membaca Al-Quran, baik melihat mushaf ataupun tidak, itu disebut tilawah. Bahkan ada tekanannya. Tilawah itu ada tekanan. Ada tekanan bacaan tilawah itu.
Pertama, tilawah itu membaca Al-Quran sesuai aslinya. Tilawah adalah membaca Al-Quran sesuai aslinya. Berarti tajwidnya harus betul, makharijul hurufnya harus betul, hukum-hukum bacaannya harus betul semuanya, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh ada satu huruf yang tertinggal, tidak boleh ada satu huruf yang ditambahkan, tidak boleh ada satu huruf yang diganti, tidak boleh ada satu harokat yang tidak betul pengucapannya. Fathah jangan sampai tertukar dengan dhammah atau samar, apakah ini fathah atau kasroh atau dhammah, tidak boleh. Gunnahnya ketika mengucapkan harus betul, itu namanya tilawah karena menyimpan keaslian. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang disebut dengan yatslu alaihim ayatihi. Yatslu alaihim ayatihi. Dalam surah Al-Jumu'ah diantaranya disebutkan yatslu alaihim ayatihi. Rasul itu membacakan kepada mereka, kepada kaumnya, ayatihi, ayat-ayat Allah. Jadi Rasulullah menyampaikan ayat kepada orang-orang itu persis dengan apa yang diterimanya dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Persis, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dilebihkan. Sudah final bacaannya, diajarkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tilawah pun mempunyai pengertian membaca dengan suara dengan tujuan memperdengarkan kepada orang lain. Itu tekanannya. Memperdengarkan kepada orang lain, bukan membaca Al-Qur'an sendirian, bukan. Tetapi membaca Al-Qur'an dengan tujuan menyampaikan ayat yang dibaca kepada orang lain. Itulah Rasulullah. Yatslu alaihim ayat. Rasulullah membacakan ayat sesuai aslinya sebagaimana diterima dari Allah melalui malaikat Jibril itu kepada orang-orang. Otomatis di sini cara bacanya harus dengan suara yang terdengar oleh orang yang di sekitar kita dan juga ada tujuan untuk menyampaikannya. Itu tilawah. Berarti istilah kita selama ini tilawah dengan pengertian membaca Al-Quran sendirian sesuai target hariannya itu tidak sepenuhnya benar istilah itu. Yang ketiga, tilawah pun punya pengertian tekanan ketika Al-Quran dibacakan dengan suara yang terdengar oleh yang kita maksudkan memperdengarkan ayat kepada orang itu, menggunakan irama yang sesuai dengan maknanya. Mungkin tepatnya bukan irama, tetapi semacam nada, alunan bacaan ayat, tetapi alunan itu sesuai dengan maknanya. Tentang surga dibaca dengan penuh kebahagiaan, seperti itu ya. Tentang neraka dibaca dengan perasaan takut dan perasaan meminta kepada Allah untuk dijauhkan, raghaban wa rahaban. Ketika tentang ayat Asmaul Husna seperti apa nadanya disesuaikan dengan Asmaul Husna yang disebut di situ. Jadi yang disebut tilawah itu selain membaca Al-Quran punya 3 tekanan. Ya, pertama keaslian, yang kedua penyampaian, yang ketiga kesesuaian bacaan dengan maknanya.
Bisa dengan irama biasanya atau dengan alunan yang sesuai dengan maknanya. Itu sebenarnya tilawah. Maka ada yang disebut MTQ. MTQ itu musabaqah tilawatil Quran. Musabaqah tilawatil Quran. Jadi tilawatil Quran itu punya pengertian pertama, tilawah itu dibacakan dengan bacaan yang benar sesuai aslinya. Yang kedua, memperdengarkan bacaan itu kepada orang lain, itu tilawah ya. Kemudian yang ketiga, alunan bacaannya sesuai dengan makna. Inilah biasanya yang poin ketiga ini yang jarang sekali kita dengar dari para qori di Nusantara ini, di Indonesia. Kadang-kadang para qori mengiramakan ayat tetapi tidak sesuai dengan maknanya. Karena ternyata yang dinilai di dalam musabaqah tilawatil Quran itu bukan kesesuaian alunan bacaan dengan makna, tetapi ternyata ada aturan-aturan mujawwadnya, ada lagu-lagunya, ya, ada lagu-lagunya itu yang ditilai. Padahal sebenarnya kalau namanya musabaqah tilawatil Quran, yang ditilai itu bukan soal lagunya, bukan soal iramanya, tetapi kesesuaian alunan bacaan ayat dengan makna. Ya, mungkinlah lagu-lagu Al-Quran itu yang disebut lagu-lagu mujawwad itu dengan tempo yang sangat lambat, mungkin tujuan pertamanya agar Al-Quran dibacakan sesuai dengan maknanya dan langsung menyentuh hati. Mungkin pada mulanya seperti itu. Tetapi sangat disayangkan kalau ada yang baca Al-Quran dengan model mujawwad, berirama, tapi bukan murattal iramanya. Mungkin kita sudah tahu yang disebut qori itu seringkali kurang memperhatikan kesesuaian alunan bacaan Al-Quran dengan maknanya. Dari sini kita sudah mengerti itu. Mungkin perlu dicatat nih ya, karena ini kayak kuliah jadinya ya. Ada pelajaran-pelajaran yang selama ini barangkali masih belum tepat pemahamannya tentang istilah-istilah tadi, tentang istilah tilawah khususnya. Tetapi apakah bisa disebut tilawah orang yang membaca Al-Quran sendirian? Maka sebenarnya bisa saja itu disebut tilawah. Hanya saja kalau kita mendengar ayat Al-Quran, yatlu alaihim, Rasulullah mentilawahkan ayat, itu bukan tilawah seperti kita, tetapi tilawah yang dengan tekanan 3 tadi. Selama kita membaca Al-Quran dan tekanannya adalah keaslian, kita membaca Al-Quran sendirian. Tetapi walaupun sendirian, kita membaca dengan benar. Dan tartil. Hamim. Misalkan ya. Atau dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu baca sendiri. Ya, baca sendiri, kita perhatikan hukum-hukum tajwidnya, kita perhatikan makharijul hurufnya, walaupun baca sendirian nggak ada orang. Itu namanya tilawah, bisa masuk aspek tilawah ada di situ karena membaca dengan aslinya. Dan tentu kan kalau kita membaca sendiri pasti yang menyimaknya itu para malaikat yang menyimak bacaan kita. Di situ kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini paling hebat ketika seseorang sedang membaca Quran sendirian, itu sebenarnya karena dia sedang berdua-duaan hakikatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja biasanya gini tuh yang terjadi. Jadi kalau nggak sama guru bacanya atau nggak disimak, itu serampangan saja tuh. Sehingga bisa ada orang yang mengaku, misalkan mengaku ke saya
bisa hatam Quran seminggu sekali gitu. Bahkan ada yang bisa hatam, tapi ini bukan hafal ya, bacaan biasa, baca sambil melihat mushaf. Itu kan bagus ya. Membaca Al-Quran tidak hafal, membacanya pakai mushaf tapi bisa hatam seminggu sekali, sepekan sekali. Itu sangat bagus. Ya. Tetapi ketika saya pinta untuk membaca satu ayat saja dari misalkan surah Al-Baqarah ayat 6, itu baru setengah ayat saja udah berantakan, beneran susah. Lalu selama ini bacanya kayak gimana gitu? Selama ini baca Al-Quran sendirian kayak gimana? Apakah nggak malu disimak sama Allah tuh bacaannya seperti itu? Sembarangan. Apakah nggak khusyuk hatinya tuh? Tujuannya siapa yang dituju dengan bacaan itu? Allah kah? Kalau tujuannya Allah, kenapa tidak khusyuk hatinya? Fokusnya, khusyuknya disesuaikan nafsu gitu. Jadi kalau kata nafsunya enak berarti khusyuk gitu. Padahal nggak begitu. Yang namanya khusyuk itu sesuai dengan maunya Allah. Yang yakin ke Allah. Itu namanya khusyuk. Makanya yang disebut orang ikhlas itu adalah bukan ketika dia membaca Al-Quran rasanya nikmat. Bukan. Orang yang ikhlas itu ketika baca Quran rasanya tidak nikmat. Ikhlas kenapa? Karena di situ tidak ada campur tangan nafsu. Tidak ada campur tangan nafsu di situ. Pokoknya cirinya kita membaca Al-Quran itu ikhlas hanya karena Allah saja motivasinya, dorongannya, maka kita ini akan ada rasa beratnya di awal. Itu bukti karena kita menghafal dan membaca karena Allah. Coba sekarang yang suka tilawah Al-Quran dengan tidak memperhatikan tajwid karena membaca Quran sendiri. Nah, itu karena apa? Karena kalau dibetulin bacaannya jadi lama Ustadz nanti. Nah, berarti di sini masih ada yang salah. Kalau dibetulkan bacaannya jadi salah terus, jadi nggak nyaman pada akhirnya bacanya. Jadi bacaan itu nyari kenyamanan sesuai nafsunya, bukan sesuai maunya Allah dan aturan Allah. Mestinya kita kalau ikhlas dan khusyuk itu bacaan kita disesuaikan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sampai misalkan gini, ada orang baca Quran sampai nangis-nangis minta ampunan ke Allah, tetapi perintah Allah nggak dikerjakan. Nggak sesuai dengan cara yang Allah ajarkan, maka tidak akan pernah air matanya menghapus dosa-dosa. Kita harus ikuti itu caranya. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu terkait tilawah dan pengertian tilawah. Bagi hafiz Quran yang sudah mungkin hafalannya dan 30 juz. Yang mungkin itu ada dua ya. Ada mungkin 30 juz, mohon maaf. Ada mungkin 30 juz, ada mungkin 10 juz. Artinya kurang dari 30 juz. Ada mungkin 30 juz, ada mungkin kurang dari 30 juz. Misalkan mungkin 5 juz, mungkin 10 juz, mungkin 15 juz, mungkin 20 juz, mungkin 25 juz. Itu masuk juga kategori mungkin. Hafalannya lancar. Bagi hafiz Quran yang 30 juz dan mungkin, maka para ulama akan menggandakan melipat gandakan bacaannya. Misalnya begini, kalau biasanya satu hari itu hafiz Quran ini yang mungkin membaca 3 juz, misalkan sehari 3 juz, maka nanti bulan Ramadan itu minimal jadi 6 juz sehari. Itu caranya. Cara para ulama membagi tilawah di bulan Ramadan itu dengan cara menggandakan. Kalau yang biasanya satu hari misalkan 5 juz,
maka pada bulan Ramadan jadi 10 juz minimal. Jadi 2 kali lipat minimal. Yang biasanya sehari misalkan murojaah 1 juz, ya 1 juz nih murojaahnya. Maka untuk bulan Ramadan itu menjadi 2 juz paling sedikit, 2 kali lipatnya. Imam Syafi'i diriwayatkan di luar Ramadan membaca Al-Quran 1 hari 1 malam itu 1 Al-Quran 30 juz 1 hari 1 malam Imam Syafi'i. Maka ketika memasuki bulan Ramadan, Imam Syafi'i khatam Al-Quran itu dalam 24 jam itu 2 kali khatam, 2 kali lipatnya. Coba dipikir-pikir, inilah cara tilawahnya hafaz Quran di bulan Ramadan. Bagi yang sudah mungkin hafalannya, 30 juz. 2 kali lipat. Dilipatkan. Minimal 2 kali lipat. Itu cara para ulama. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bukannya nggak boleh membaca Al-Quran hatam lebih cepat dari 3 hari? Ya, lebih cepat dari 3 hari gitu ya. Apakah nggak boleh? Bukannya nggak boleh. Begini, kalau kita mempunyai rutinitas setiap hari, membaca Al-Quran, hatamnya lebih singkat dari 3 hari, kurang dari 3 hari, misalkan 1 hari atau 2 hari hatam. Yang tidak boleh itu adalah mewiridkan seperti itu, mewiridkan. Ya, yang tidak boleh itu adalah mewiridkan. Adapun membaca dalam kondisi tidak mewiridkan, karena begitu khusyuknya lagi sholat, sampai tak terasa sudah 30 juz aja, itu seperti Anas ya, kalau baca Quran. Gimana Nas? Ini biar jangan pada mengantuk. Jadi Anas itu kalau baca pas takbir, baca apa? Baca Al-Fatihah lalu baca surah Al-Baqarah ayat 1, itu gak kerasa. Sebelum ruku yang pertama itu sudah 30 juz dan waktu pun sudah mau subuh. Nah, itu ya. Itu kan lain lagi. Nah, para ulama itu kenapa bisa sampai kemudian bisa hatam semalam 30 juz dalam 1 rakaat? Itu karena tidak diniatkan. Tidak diniatkan untuk merutinkan seperti itu. Niatnya mah biasa aja. Biasa seperti sholat biasa, sholat witir lah 1 rakaat misalkan begitu biasa. Tapi ketika sudah baca Quran, khusyuknya setengah mati. Itu yang bagus. Utsman bin Affan nih sahabat Rasulullah sering melakukan itu. Sering terjadi seperti itu. Para tabi'in juga, diantaranya ada Sa'id bin Jubair, ada Abu Hanifah atau Imam Hanafi kita sebut, bahkan Imam Syafi'i sendiri. Itu boleh kalau begitu, ya. Dan untuk bulan puasa, untuk bulan Ramadan, khusus bulan Ramadan, nggak ada batasan. Khusus bulan Ramadan nggak ada batasan. Pokoknya mau 24 jam terus ngaji Quran, silahkan. Khusus bulan Ramadan. Ya. Kan hatamnya jadi lebih cepat dari 3 hari. Enggak, kalau khusus Ramadan ini pokoknya khusus Ramadan.
diizinkan di situ kalau khusus Ramadan. Dan para sahabat dahulu melakukan itu khusus bulan Ramadan. Misalkan ada Ibnu Mas'ud, ada Ubay bin Ka'ab, ada Zaid bin Thabit, ada Mu'adz bin Jabal. Itu kalau bulan Ramadan bukan hanya 2 kali lipat. Target bacaannya berkali-kali lipat. Maka yang disebut 2 kali lipat itu minimum, ya minimum yang dilakukan oleh para sahabat. Baik, ini udah paham ya? Berarti 2 kali lipat. Bagaimana kalau hafalannya baru yang mutkinnya itu belum 30 juz? Nah, maka ditanya, misalkan mutkinnya 5 juz, biasanya sehari 5 juz itu 1 hari dibaca 1 juz, berarti 5 hari hatam tuh 5 juz. Maka bulan Ramadan itu harus 2 juz sehari. Ya, harus 2 juz sehari. Berarti hari pertama juz 1 sampai juz 2. Hari kedua juz 3 sampai juz 4. Hari kelima juz kali kelima ya. Lompat ya, cepat lebaran ini kalau begini. Diulangi lagi ya. Hari pertama juz 1 sampai dan juz 2. Hari kedua juz 3 dan juz 4. Hari ketiga juz 5 dan juz 1. Ya. Hari ketiga juz 5 dan juz 1. Nah, kayak begitu. Jadi 2 juz. Ngitungnya biar gampang. Pokoknya 2 kali lipat dari biasanya. 2 kali lipat dari biasanya. Baik. Ya. Seperti itu. Sekarang murojaahnya yang belum lancar hafalannya. Jadi kadang-kadang yang nggak lancar ini bingung nih. Ada yang nggak lancar seluruh hafalannya, gitu ya. Yang nggak lancar seluruh hafalannya. Ada yang nggak lancar sebagiannya, sebagian lagi lancar. Berarti kalau yang lancar udah masuk kategori mutkin tuh, bisa masuk seperti murojaah yang tadi sebelumnya. Ada juga yang tidak lancar itu bingung menentukannya. Ada yang lancar tapi nggak tahu pas bagian mananya nih. Saking campurnya nih hafalan. Kan ada hafalan yang seperti itu, campur, tapi nggak apa-apa. Kalau hafalannya siapa itu? Ada siapa aja tuh di Baitul Murojaah? Khairul. Gimana Khairul? Hafalannya. Ya, Khairul ini kalau setoran 1 halaman lancar. Berikut ke halaman berikutnya lancarnya berkurang 10%. Kemudian pindah ke halaman berikutnya berkurang lagi kelancarannya. Jadi stabilnya itu di 1 halaman, stabil tuh 1 halaman, ya. Itu bukan karena halaman berikutnya lupa, bukan, tetapi stabilitas ketika baca seperti itu. Konsentrasinya hanya punya kekuatan 1 halaman. Itu udah di halaman yang kelima, itu udah belepotan tuh. Ya, konsentrasi udah hilang. Saya bilang, Khairul, stop dulu ya, kasihan. Di stop, akhirnya yang lain setengah juz, Khairul cuma 1/4 juz. Nggak apa-apa ya. Soalnya waktu yang dihabiskan itu sudah sama, yang lain setengah juz, tetap segitu menitannya. Ya, karena kalau setorannya nggak lancar di menit yang sama, ya di menit yang sama itu hanya setengahnya dapatnya. Nggak apa-apa ya, tetap pahalanya sama dengan yang setoran setengah juz karena menitannya sama. Kira-kira begitu. Ada yang hafalannya seperti itu. Apa yang dilakukan? Maka ini pun mengikuti format yang sama dengan yang mutkin. Biasanya di luar Ramadan murojaah itu
sambil melihat mushaf dan tanpa diperhatikan. Misalkan di luar Ramadan nih biasa aja gitu. Maka pas bulan Ramadan tingkatkan murojaah dan diperhatikan. Murojaah dan diperhatikan. Jadi kalau ini nggak lihat juznya nih, tetapi lihat cara murojaahnya kalau ini. Cara tilawahnya. Ya. Nggak dilihat berapa juznya, tetapi dilihat caranya. Misalnya, kalau di selain bulan Ramadan, itu hafalan yang belum lancar itu di murojaah, tetapi tidak pernah dihafal ulang. Tidak pernah dihafal ulang. Maka pada bulan Ramadan murojaahnya sambil menghafal ulang. Dan tentu ketika menghafal ulang ini tidak akan sebanyak ketika murojaah biasa selintas. Tidak akan sebanyak yang biasanya selintas. Cara mudahnya begini. Biasanya sih kalau di bulan Ramadan ini murojaah karena hafalannya nggak lancar, biasanya murojaahnya sambil melihat mushaf. Ya baiklah kalau begitu. Maka bulan Ramadan itu untuk satu halaman dibaca minimal 2 kali. Jadi halaman pertama baca selesai, dibaca lagi dari awal, gitu ya. 2 kali lipat. Intinya setiap orang melakukan 2 kali lipat jika ini adalah penghafal Al-Quran. Apakah hafalannya lancar atau hafalannya belum lancar? Apakah hafalannya sudah 30 juz ataupun belum? Pokoknya tingkatkan minimal 2 kali lipat. Minimal 2 kali lipat. Dan itulah yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah. Paling tidak dengan cara ini. Paling tidak dengan cara ini kita sudah berusaha meneladani para sahabat Nabi. Meskipun akhirnya kok nggak lancar-lancar juga ya Ustadz. Ya kan emang tujuannya juga bukan lancar. Tujuan itu mencontoh para sahabat. Pahalanya sangat banyak. Adapun nanti lancar itu nanti hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Terserah Allah kapan. Bisa saja di akhirat nanti mungkinnya. Ya Allah kasih semuanya. Justru di akhirat itulah saat-saat semua orang lagi butuh-butuhnya pada hafalan Quran. Karena itu yang akan menyelamatkan di akhirat itu. Quran kita yang akan menyelamatkan. Lagi butuh-butuhnya itu pasti kan lebih keren kan kalau ternyata pas dibangkitkan dari kubur tuh aduh cahaya mungkin semua yang ketika di dunia ini hafalannya tidak nyangkut juga pas di situ malah mungkin dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu justru hebat. Ya, dengan ini semua kita mencontoh Rasulullah SAW dan ini adalah tradisi para penghafal Quran di bulan Ramadan. Ada juga biasanya saya seringkali kebingungan bulan Ramadan itu. Nah, tapi ini pas belum corona ya, belum COVID. Jadi setiap malam di luar Ramadan kan murojaah bisa setiap malam itu minimal 1 juz, seringkali 5 juz semalam di luar Ramadan. Pas bulan Ramadan harus ngimamin orang-orang dan bacaannya setengah juz. Wah ini rugi nih. Rugi nih. Tapi gimana lagi? Karena kan kewajiban kita harus mengimami masyarakat. Kita nggak bisa abaikan itu. Jangan egois di situ. Tetapi kata Imam Asy-Syafi'i, hafiz Quran itu, ini kata Imam Asy-Syafi'i ya, hafiz Quran itu kalau tarawehnya sendirian, juznya lebih banyak. Itu lebih bagus daripada berjamaah, tetapi berjamaah juznya sedikit. Kata Imam Asy-Syafi'i. Jadi ini hafiz Quran bisa sholat sendirian nih. Kalau ternyata sendirian, taraweh itu juznya lebih banyak dibanding dengan misalkan berjamaah tapi lebih sedikit. Nah, kecuali di masjid tersebut nggak ada imam, kecuali dirinya, ya haruslah di situ harus jadi imamnya, harus ngalah nih ya, harus ngalah. Karena apa? Karena di masjid nggak ada
imam. Kalau di masjid sudah ada imam, hafiz Quran boleh di situ, ya, untuk taraweh sendirian dari habis isya sampai sahur, terserah berapa juz dapatnya, yang penting sepanjang malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hafiz Quran di bulan Ramadan. Insya Allah nih kalau tidak ada halangan, Ramadan akan saya buka nih khusus akhwat, ya, khusus akhwat nggak pakai Zoom. Mudah-mudahan Pak Septi itu kita lihat tempatnya dalam waktu sepekan ini dan seperti apa kenyamanannya, kelayakannya, kan kenyaman, kalau nyaman sulit sebenarnya, kelayakan tempat untuk digunakan menghafal Quran, khususnya untuk akhwat nih yang bisa murojaah bareng di sini. Insya Allah mudah-mudahan terrealisasi. Itu kira-kira hafiz Quran, ya, hafiz Quran ketika bulan Ramadan. Ada juga, ya, ini yang ketiga berarti ya. Kalau ini bukan belum hafiz Quran nih, tetapi masih menghafal Quran, yang belum menjadi hafiz. Jadi ada seorang namanya Septi, misalkan ya. Septi belum hafal Quran, tetapi pas bulan Ramadan mau menghafal Quran, gitu ya. Ini keren banget. Di tanggal 1 langsung menghafal Al-Quran, enggak baca Quran biasa. Akhirnya temannya Septi tuh pas tanggal 27 Ramadan, kamu udah hatam berapa kali Ramadan ini? Wah, saya sudah 5 kali hatam, kata temannya Septi. Gitu. Yang satu lagi, wah saya sudah 10 kali hatam, temannya. Wah, keren banget teman-temannya baca Qurannya. Terus Septi, kamu berapa? Kalau saya cuma 5 juz tapi hafal. Keren gitu. Ya. Saya cuma 5 juz saja sih gitu. Tapi hafal. Wah, semuanya pada ini ya. Waduh, kalau itu levelnya lain itu ya. Bisa dibayangkan coba. Hafal 5 juz misalkan dalam satu bulan dan lancar. Berarti itu satu halaman dibaca berapa kali itu? Satu halaman dibaca berapa kali? Misalkan satu halaman dibaca 10 kali. Berarti satu lembar aja itu udah setara 1 juz orang lain. Satu lembar udah setara 1 juz orang lain, kan satu halaman dibaca 10 kali, berarti satu lembar kan 20 kali. Itu sama dengan 1 juz tuh. Kalau 5 juznya pahalanya sedikit. Enggak. Karena pahala Al-Quran itu dihitung hurufnya. Meskipun ayatnya itu juga. Meskipun ayatnya itu juga, tapi kan hurufnya dihitung. Meskipun ayatnya itu juga. Nah, ini keren nih yang kayak begini. Jadi bulan Ramadan menghafal Quran lah pokoknya. Yang paling aneh adalah ada santri yang lagi ngafalin Quran, sudah dapat hafalannya 5 juz, nggak dimurojaah tuh yang 5 juz gara-gara ingin tilawah jadi kayak temannya. Hatam 5 kali Quran. Aduh, ini turun level pada akhirnya itu hafiz Quran. Ya, turun level. Ada yang seperti itu soalnya. Mudah-mudahan sekarang enggak ya. Di santri Baitul Murojaah nggak ada yang gitu. Bingung dong, orang-orang katanya udah hatam berapa kali. Ya, nggak level tuh kalau begitu. Hafiz Quran. Jangan bilang hatam berapa kali, tapi sekarang sudah hafal berapa juz mungkinnya. Bodoh, itu keren banget di situ. Jadi nggak apa-apa Ziyad gitu. Kalau saya cuma sekali doang hatamnya gitu kan. Kata Ziyad itu. Oh, yang lain sampai 10 kali itu kata Ziyad. Tapi saya mah hafal loh 30 juz. Satu kali. Wah, itu keren banget gitu ya. Keren banget. Itu bisa seperti itu. Jadi jangan tergoda untuk berkali-kali khatam. Ini godaan diantaranya. Kenapa saya tekankan? Jangan tergoda untuk khatam berkali-kali. Tetapi tergodalah untuk bisa murojaah 2 kali lipat. Apalagi bisa menghafal di bulan Ramadan.
biasanya saya punya program bengkel tahfiz tuh untuk ikhwan, pernah juga akhwat. Itu tagline-nya itu menghafal Al-Quran di malam 1000 bulan. Itu kan kalau berarti kalau murojaah 1 kali itu ya di malam 1000 bulan. Murojaah 1 kali, 1 halaman kali 1000 bulan pahalanya itu kan ya, kali 1000 bulan. Bisa dibayangkan tuh banyaknya seperti apa. Anehnya kadang-kadang santri itu nggak begitu, justru pas Lailatul Qadar tuh pulang. Jadi nggak ikut murojaah di 1000 malam 1000 bulan itu. Padahal kalau yang cerdas pas Lailatul Qadar berarti dia ada di situ, nggak pulang. Meskipun sebelumnya pulang. Misalkan seperti itu. Bagus. Nanti Septi lanjutin ya, baru 5 juz tadi Septi dalam ceritanya. Amin Kang Haji. Nah, jadi gitu aja. Pas pas bulan selain Ramadan itu murojaah yang 5 juz itu. Ya, nanti pas bulan puasa lagi nambah lagi 5 juz lagi. Nanti 1 tahun lagi murojaah lagi semuanya. Nanti ketemu lagi bulan puasa lagi, nambah lagi 5 juz lagi. Keren banget itu ya. Kalau bisa 5 juz bisa. Kalau misalkan bisa 1 bulan 2 juz saja, wah itu udah luar biasa. Berarti murojaahnya itu 11 bulan. Nanti masuk Ramadan lagi, nambah lagi 2 juz. Waduh, itu keren banget ya. Keren banget. Ya, menjalani peningkatan tilawah di bulan Ramadan untuk hafiz Al-Quran. Yang ingin nanti kalau sudah nggak COVID di Indonesia muridnya mau buka lagi taraweh 15 juz ya. Taraweh berapa? Paling tinggi 15 juz ya. Baru paling tinggi 15 juz. Dan itu dari jam 10 malam sampai jam 3. Jadi waktunya hanya 5 jam saja. Tapi dengan bacaan yang betul, yang bagus, yang fasih, ya. Dan ketika disimak, dan kalau tidak salah masih ada YouTube-nya ya. Soalnya di YouTube kan gitu ya, direkam ya salawat tarawehnya, sehingga bisa disimak pula tuh hasil tarawehnya, dilihat ulang, bisa dikoreksi ada yang salah enggak nih, ada yang salah atau yang betul. Jadi saya itu sebenarnya kenapa sih direkam tarawih itu? Karena kan ini tarawihnya beda nih, takut ada yang salah. Jadi ketika nanti diputar rekamannya, wah ternyata ini betul. Gitu. Ketika diputar rekamannya salah kan bisa diperbaiki. Ya, itu tujuannya kenapa direkam. Gitu. Dan juga diantaranya adalah melihat kekhusyuan makmum. Kekhusyuan makmumnya itu. Dan yang paling kuat itu memang jamaah akhwat, jadi kangen suasana 3 tahun ke belakang ya jadinya ini ya, 3 tahun ke belakang di Indonesia murojaah. Baik, itu barangkali yang bisa saya sampaikan terkait tilawahnya para penghafal Quran di bulan Ramadan. Tilawahnya penghafal Al-Quran di bulan Ramadan. Hal-hal yang mau ditanyakan silahkan. Fikihnya juga boleh, fikih tentang menghafal Quran, fikih tentang baca Quran, aturan-aturan juga silahkan ditanyakan bagi yang ingin tahu jawabannya. Dan silahkan juga tentang menghafal, tentang tafsir juga boleh. Ya, wallahu alam. Silahkan, Mbak Septi. Alhamdulillah. Kang Haji ini langsung ada yang raise hand dari Pak Ahmad Suwardi. Boleh Pak Ahmad Suwardi di open cam dan open mic-nya? Pak Ahmad Suwardi. Belum terdengar suaranya? Pak Ahmad Suwardi, boleh? Halo. Baik, sudah terdengar, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Haji, gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah. Pak Ahmad, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ana izin perkenalkan diri Pak. Saya Baik. dari Bandar Lampung. Alhamdulillah. Silakan Pak Ahmad. Ya, izin bertanya Pak Haji ya. Pertama, alhamdulillah sekarang Ana sudah sampai di Surah Saba, jadi udah masuk ke juz 9 dari belakang Pak Haji. Baik. Nah, 6 juz awal ya dari juz 26 itu sampai juz 30 alhamdulillah bisa ditinggal sampai 6 hari. Untuk juz 24 dan 23 itu Ana perhatikan tidak bisa lewat dari 2 hari Pak Haji. Nah, jadi setiap 2 hari sekali Ana harus ulang. Jadi murojaahnya 2 juz. Nah, ketika Ana menambahkan ke juz 22 berarti bisa jadikan Ana 3 juz itu Pak Haji. Ya. Dalam sehari. Nah, Ana pengen yang juz 24 dan juz 23 ini biar bisa mungkinnya kayak 6 juz yang ke belakang itu bagaimana ya Pak Haji? Apakah seiringnya berjalannya waktu akan mungkin sendiri atau kita waktu khususkan untuk 2 juz yang itu? Baik. Satu lagi Pak Haji ya. Silakan. Nah, mengenai yang tarawih sendiri, apakah benar Pak Haji ya lebih utamanya lebih afdol kalau bisa tarawih sendiri dengan lebih banyak membacakan Al-Quran? Ya. Terus kalau Ana nggak bisa irama, jadi iramanya semampu Ana itu bagaimana hukumnya Pak Haji? Gitu. Jadi justru malah bingung ketika irama, tajwidnya Ana malah nggak fokus Pak Haji. Baik, baik. Gitu. Jazakallah khairan Pak Haji. Ya. Pada akhirnya yang hafalan baru bisa ditunda 2 hari akan bisa ditunda lebih dari 2 hari. Ya, akan bisa ditunda lebih dari 2 hari. Hanya saja proses untuk masuk zonanya lebih lama daripada yang 6 juz sebelumnya, 5 juz sebelumnya. Juz 26 berarti 5 juz ya, 5 juz sebelumnya. Kenapa? Ya, kenapa? Saya contohkan gini. Nah, nggak ada alat peraga nih, mohon maaf. Ini aja telunjuknya. Ini misalkan kotak isinya hafalan-hafalan atau juz-juz yang bisa ditunda 6 hari. Ya, ini, yang ini. Ini adalah yang baru bisa ditunda 2 hari. Juz-juz yang berada di sini pada waktu pertama menghafal mungkin membutuhkan misalkan sebut saja 10 hari sudah bisa masuk sini. Jadi juz 26, 27, 28, 29 itu udah bisa masuk sini dalam 10 hari ini contohnya. Maka juz yang ini yang masih di sini sekarang yang zonanya baru 2 hari itu nggak bisa 10 hari. 20 hari baru bisa masuk setara dengan ini. Kenapa? Karena ketika mengumpulkan juz yang ini, itu kita tidak terbebani dengan juz yang lain. Kita fokus di situ. Sementara ketika kita sedang memperlancar juz yang ini, kita yang ini pun juga harus dijaga terus. Mas, jadi ya nggak bisa disamain. Kok yang ini kok yang 10 hari ini udah bisa masuk zona aman ini, tapi yang ini 10 hari belum. Memang begitu. Ya, memang begitu. Jadi 20 hari. Kalau saya bisa menyebutnya 2 kali lipatnya. Gitu. Nanti ketika Pak Ahmad punya kotak baru yang hafalannya lebih baru lagi, itu lebih lama lagi untuk bisa masuk ke zona ini. Ya, maka rutinkan saja seperti itu, maka pada akhirnya akan sampai juga masuk ke kotak yang ini semuanya hafalannya. Rutinkan seperti itu. Kecuali nanti di bulan Ramadan bisa
Ya, bisa untuk yang zonanya baru 2 hari, zona ingatnya, masa ingatnya bisa di situ dimorojaah 2 kali. Ya, murojaah jadi satu halaman dibaca 2 kali. Ya, bisa seperti itu. Karena kan bulan Ramadan dilipatkan. Gitu. Baik, yang kedua, dalam kitab Al-Majmu' ya, Al-Majmu' di antaranya dikutip tentang taraweh. Yang disunahkan dari taraweh itu bukan banyaknya rakaat. Sekali lagi, yang sunnah itu berarti dilakukan oleh Rasulullah ya, dan juga para sahabat, bukan tentang banyaknya rakaat, tetapi tentang banyaknya bacaan. Ya, banyaknya bacaan. Makanya saya itu kenapa selalu memilih taraweh itu yang 20 rakaat? Ya. Karena lebih ringan dibanding dengan yang 8 rakaat. Bisa dibayangkan, 30 juz dibagi 8 itu berat dibanding 30 juz dibagi 20. Itu cara ngitungnya begitu. Sementara orang-orang sekarang berpikir 8 rakaat lah bentar. Nah, itu salah. Justru bagus itu 8 rakaat itu lebih bagus sebenarnya. Semakin banyak bacaannya dan semakin sedikit rakaatnya itu makin bagus. Tetapi jarang yang mampu. Makanya para ulama dari para sahabat juga ada inisiatif untuk meningkatkan, menambah hafalan, menambah rakaat. Agar apa? Agar tidak terlalu berat ketika harus membaca bacaan yang panjang seperti itu. Nah, sekarang mungkin orang-orang memilih 8 rakaat jadinya malah ringan itu. Padahal justru makin berat. Karena kan yang 20 rakaat ini tidak dari Nabi kan, tidak dari Nabi. Itu hanya inisiatif ijtihad para sahabat. Tapi kan sahabat juga qudwah, ya, salafus shalih itu adalah teladan. Kita bisa mengerjakannya itu. Dan tujuannya adalah untuk meringankan. Taraweh jadi 20 rakaat itu untuk meringankan. Justru orang sekarang untuk meringankan jadi 8 rakaat. Itu aneh ya. Sekali lagi, tarawih itu adalah bacaannya yang banyak. Maka dalam hal ini para ulama selagi di masjid masih ada imam yang bisa memimpin masyarakat untuk sholat, sementara sang hafiz ini sholat sendiri, itu bisa lebih banyak bacaannya, ya, lebih banyak bacaannya, maka itu lebih baik sholat sendiri tarawihnya. Itu dalam di antaranya dikutip dalam kitab Al-Majmu'. Yang penting bacaannya banyak, ya. Yang penting bacaannya banyak, gitu ya. Silakan mau mencoba di masjid tetangga misalkan bacaannya, karena kan yang namanya imam nggak bisa panjang-panjang, harus semua sepakat makmum. Nanti kalau ada imam baca Quran panjang, makmumnya nggak setuju, itu bisa jadi imam ahli fitnah itu namanya. Nggak bisa, sholat ada aturan di situ. Nggak bisa lah kata imam, terserah gue nih, gue yang imamin, gitu kan, terserah gue yang imamin, gitu kan. Akhirnya dibacalah sholat yang panjang. Nggak bisa. Al-fattanun anta ya Mu'adz, kata Nabi. Apakah kamu ahli fitnah, wahai Mu'adz, kata Rasulullah. Pada Mu'adz bin Jabal, karena ngimamin orang terlalu panjang bacaannya. Itu ada aturan. Ya, sebagai imam harus melihat. Misalkan di belakang kita ada sih 1-2 orang yang mau lama, tapi kan jangan lihat 1-2 orang itu, lihat yang kebanyakan di situ. Ya, tetapi kalau juga terlalu cepat, misalkan harus begitu, itu juga jangan, ya. Kalau kata masyarakat harus cepatnya, taraweh 15 menit aja. Nah, ini bisa geleng-geleng kepala nih. Itu imam nggak mesti nurut juga. Itu kalau yang itu tetap harus ada standar dari Rasulullah, ya, standarnya. Atau misalkan taraweh harus 10 menit selesai. Nah, itu nggak bisa juga imam menuruti seperti itu. Harus ada sesuai dengan aturannya. Sedanglah, tidak pendek dan tentu tidak panjang jadi imam. Nah, ini memang dilema para hafiz, termasuk saya khususnya waktu itu ketika bulan Ramadan. Wah, ini momentum bisa hilang nih, tapi gimana? Kita harus menjalankan, siapa tahu pahalanya lebih besar, ya, karena kita menjalankan sesuai perintah itu.
Yang ketiga tentang irama. Jadi irama itu jangan dibuat-buat, ya. Irama itu jangan dibuat-buat. Bahkan mengikuti irama bacaan Quran kita, mengikuti syekh tertentu itu tidak bagus. Ya, tidak bagus. Misalkan kita ngikutin Syekh Mishar Rasyid, itu tidak bagus. Bahkan kalau musabakoh di Saudi itu saya pernah ikut musabakoh tingkat internasional di Saudi, ya. Kalau ada peserta pas baca Quran ngikutin bacaannya itu iramanya ngikutin syekh tertentu, itu nggak dikasih nilai sama jurinya. Karena itu tidak bagus. Jadi yang bagus itu yang irama sendiri, ya, irama sendiri. Jangan dibuat-buat. Mengalir apa adanya. Yang penting apa? Yang penting bacaan tajwid dan makharijul huruf serta hukum-hukumnya itu dibaca dengan betul. Adapun iramanya terserah. Itu harus bawaan sendiri. Meskipun kita juga diajarkan oleh Rasulullah, dianjurkan untuk melatih agar suara ini agak sedikit bagus. Dan itu pun juga bagian dari ibadah. Ya, bagian dari ibadah juga. Melatih suara, khususnya sih biasanya nafas. Kadang-kadang bacaan itu dirusak karena nafasnya nggak bagus. Jadi sekali lagi yang suka sekarang meniru irama-irama syekh tertentu mungkin bisa dikurangi, ya. Lebih baik kita membuat irama sendiri yang mengalir sesuai kita, ya, sesuai kita. Apalagi syekhnya itu masih hidup katanya, ya. Syekhnya, kalau syekhnya masih sudah wafat, nah bisa katanya. Karena yang namanya masih hidup masih ada potensi hal-hal yang tidak diinginkan di situ. Tapi kalau sudah wafat itu sudah aman, sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Katanya begitu kalau kita ngikutin para ulama, ya. Baik, silakan yang lain. Itu barangkali Pak Ahmad Suwardi. Jazakallahu khairan, Pak Haji. Jazakumullah. Kang Haji ini di chat udah banyak Kang Haji yang nanya. Saya pilihin satu kali ya Kang Haji, ya. Baik, baik. Oke. Ini ada Kang Haji dari Putri Chania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas kesempatannya. Afwan izin bertanya Ustadz. Bagaimana jika sudah terlanjur terikat kontrak beasiswa dengan suatu lembaga tahfiz yang dalam proses pembelajarannya ternyata lebih mengutamakan kuantitas hafalan daripada kualitas hafalannya? Berdosakah jika tetap melanjutkan program tersebut? Karena jika membatalkan kontrak, maka akan dikenakan sanksi untuk membayar seluruh biaya. Dan apakah sia-sia pahala menghafal jika tanpa upaya menyempurnakan bacaan dan memurojaah hafalan? Mohon penjelasannya Ustadz supaya bisa lebih tenang. Begitu Kang Haji? Baik, ya. Ikuti saja programnya, ya. Ikuti saja program yang ada di lembaga tahfiz tersebut, meskipun hanya kuantitasnya. Meskipun hanya kuantitas, nikmati saja, ya, nikmati saja proses yang ada di lembaga tersebut, ikuti saja programnya, nikmati, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun kita misalkan hanya kuantitas saja sehingga hafalan yang sudah disetorkan banyak yang lupa dan lain-lain misalnya. Tentu sebenarnya lembaga tahfiz pun menginginkan setiap santrinya bukan hanya kuantitas, menginginkan kualitas juga sebenarnya. Dengan program seperti itu, cepat hatamnya dan juga kuat hafalannya, itu yang diinginkan oleh lembaga tahfiz tersebut. Ya, tentu itu. Hanya saja kemampuan kita seringkali tidak bisa mengimbangi itu. Maka yang dipilih pada akhirnya adalah kuantitas. Di pesantren tersebut misalkan untuk hatam saja, ya, untuk hatam saja, maka ikuti saja sampai selesai, ya. Ikuti sama selesai. Terus nanti setelah selesai gimana? Kan nggak gimana-gimana. Yang namanya menghafalkan terus. Ya, yang namanya menghafalkan kan terus. Karena akhir dari kegiatan menghafal itu adalah akhir hayat kita. Jadi bukan berarti setelah selesai program tahfiz dulu kita nganggur, nggak murojaah, nggak menghafal lagi. Itu keliru. Kita ini adalah menghafal Al-Quran untuk sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Ya, jadi biasa aja seperti itu. Sekarang mungkin kok sekarang hafalan belum mungkin. Ya belum mungkin, kan kita masih dikasih hidup sama Allah. Waktu itu kan saya udah kasih tahu syarat menghafal Quran kan ada dua. Pertama manusia, yang kedua hidup. Jadi selama masih jadi manusia dan selama masih hidup itu masih ada kesempatan.
Jadi santai saja, nggak usah terbebani, nikmati setiap prosesnya. Setelah hatam pun juga nikmati lagi setiap prosesnya. Itu nyaman sekali. Hidup ini tentram kalau begitu. Nggak banyak pikiran. Ini habis Quran banyak pikiran. Habis Quran banyak pikiran. Tapi pikirannya keren sih. Yang dipikirkan apa? Hafalan. Itu keren. Memang jadi pahala juga sih mikirinnya. Cuman kasihan. Ya, kurang menikmati. Meskipun memikirkannya itu pahala juga. Daripada mikirin yang lain, misalkan yang nggak hafal Quran, yang dipikirin jodoh, ya itu nggak keren tuh yang gitu. Udah ditakdirkan kok dari Allah kok dipikirin, yang dipikirin rezeki nih gimana, aduh itu ya. Ini mikirin hafalan Quran emang keren juga. Ya hanya saja mungkin akan lama kelamaan bisa mikirin terus, bisa futur tuh. Ya lebih baik kita nikmati saja. Nikmati semua yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan mengukur hafalan itu dengan keinginan kita, tapi kita ikuti keinginan Allah saja. Nanti capek loh mengikuti keinginan kita. Pengennya begini, nanti dapatnya begini. Itu ya, menolak putusan dari Allah SWT. Baik, itu jawabannya ya. Nikmati saja terus dan terus menghafal. Insya Allah kita bersama-sama kok. Kamu nggak sendirian, kita bersama-sama. Baik, Kang Haji. Insya Allah. Ini masih ada kesempatan buat bertanya, Kang Haji. Silahkan. Ada yang raise hand, Kang Haji. Namanya Kak Salma dari Tangerang. Boleh Kak Salma dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Septi atas kesempatannya. Mohon izin bertanya, Kiai Haji Deden. Saya langsung aja kepada pertanyaan ya, biar tidak membuang-buang waktu. Yang pertama mungkin apakah batasan mungkin hafalan kita itu Ustadz, maksudnya gini, ketika saya menghafal itu berurut dari ayat 1, 2, 3 itu mungkin gitu. Tetapi ketika sudah diacak gitu, masuk ke pertengahan, apalagi kalau hafalan yang sudah bukan 1 juz, lebih dari 1 juz gitu ya, itu kadang masih mikir lama begitu, masih mikir lama. Jadi apakah penilaian mungkinnya itu pada saat diacak itu langsung bisa menjawab seperti itu, Ustadz? Nah, kemudian cara menghafal untuk satu halaman itu untuk menambah ziyadah, batasan maksimalnya itu berapa ya Ustadz? Untuk satu halamannya kita mengulang-ulang itu. Kemudian yang kedua, ini banyak pertanyaan. Tadi seperti yang sudah Ustadz sampaikan ya, untuk pertemuan offline hafalan ya, kira-kira untuk setiap harinya itu ada nggak untuk akhwat gitu? Kalau ada, saya pengen mendaftar. Yang terakhir Ustadz, ini di Al-Quran hafalan, sekarang itu, zaman sekarang itu kan banyak Al-Quran yang kemudian satu halaman itu dibagi 3 makro ya, untuk memudahkan gitu kali ya, 3 makro. Dan dalam 3 makro itu dikasih warna, makro pertama merah, kedua hijau, ketiga biru misalnya, seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, karena pasti mungkin ketika sudah diberikan makro seperti ini, mungkin itu sudah ditashi ya, sudah ditashi sehingga yang memberikan makro seperti ini juga tidak sembarangan gitu. Itu mungkin. Kalau menurut saya masih sembarangan itu. Oh gitu ya Ustadz. Oh Masya Allah. Jadi sehingga menghafal dalam satu halaman itu dengan 3 makro ini, kadang menerapkan ke murid juga masih ragu gitu, apakah ini makro pertama sama makro kedua itu dia berkaitan topik atau beda, dan ataukah kita menghafal itu sesuai dengan makro yang sudah ditentukan di situ gitu Ustadz. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan bagus, dan yang lain silahkan dengarkan karena ini penting pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, apakah standar mungkin? Standar mungkin itu ada 2. Pertama, standar mungkin biasa.
Standar mungkin biasa itu adalah hafalan bisa dimurojaah tanpa melihat mushaf. Yang kedua, hafalan bisa dibaca dalam sholat kapan saja. Yang ketiga, hafalan bisa ditasmi seluruhnya, seluruh yang kita hafal. Itu standar mungkin ya. Jadi tadi kalau saya dengar tadi Mbak Salma itu udah mungkin itu, tapi standar ini standar. Ada lagi yang kedua, standar luar biasa. Nah, standar luar biasa ini bisa diacak tuh. Sambung ayat di tengah, mundur, mau apa, tetapi ini tidak dianjurkan di dalam Islam. Yang dianjurkan yang biasa. Ya, kita ini bahkan menghafal nomor ayat itu bid'ah sebenarnya itu. Kalau kita melihat para ulama nggak ada yang menghafal nomor ayat, tetapi tahu nomor ayat tapi nggak menghafal. Ya. Makanya kalau sekarang misalnya ini, فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ. Ya. Itu ayat berapa? Surah Yunus ayat berapa? Mungkin orang-orang akan mengira, akan menjawab itu ayat 98. Tapi kalau nanya ke saya akan balik nanya, menurut mushaf siapa pertanyaan ini? Kalau mushaf Syam itu ayat 99. Kalau mushaf Madinah, Makkah, Basrah, Kufah itu ayat 98. Ya, jadi menghafal nomor ayat ada ilmunya, bukan menghafal nomor-nomor itu. Kalau kita melihat di mushaf ini ada nomor ayat ini tidak ada dulu ini ditambahkan saja. Ditambahkan saja paling tidak mungkin sejak kapan itu ya? Saya menduga nomor ayat masuk ke dalam Al-Qur'an, mushaf Quran ini belum lama. Ya. Jadi mutaakhirin, kelompok mutaakhirin. Dulu bahkan nggak ada titik sama sekali sebagai pembeda ayat itu, nyambung semua ayat itu. Ya, ditulis nyambung semuanya. Lalu dari mana kita mengetahui ayat? Ya ada ilmunya. Riwayat ini, riwayat dari misalkan siapa Hamzah Az-Zayyat. Ini riwayatnya. Jadi kita menghafal nomor ayat itu pakai ilmunya. Pakai ilmu menghitung ayat. Ya, jadi nggak menghafal nomor ini, ya. Sehingga kita bisa menjawab, oh ini ayat yang kedua menurut riwayat ini. Ini ayat yang ketiga nih kalau menurut riwayat yang ini. Ya. Itu tidak dianjurkan, ya. Itu hanya nggak bagus sebenarnya. Nggak bagus kalau seseorang mengejar mungkin cara begitu, nggak bagus. Biasa saja kita bisa ngaji, bisa murojaah, bisa dibaca dalam sholat itu enak, ya. Kalau mau sekalian, ya pelajari cara menghitung ayat, pelajari cara hujjatul qiraatnya, pelajari cara rasmnya, pelajari dobat sekalian. Jangan menghafal nomor-nomor itu. Memang keren sih kelihatannya, keren ya. Itu tidak dianjurkan, ya. Mungkin bisa, bahkan ada juga yang menyebutkan nomor ayat. Ini Ali Imran ayat 25, tapi nggak dibaca ayatnya, nggak hafal, nomornya aja hafal. Ada yang begitu soalnya, ada. Ya, terus saya bilang, kamu nih nyebutin ayatnya dong baca. Gini bilang, jangan kasih tahu ya. Mungkin nggak tahu. Insya Allah di sini mungkin ada nggak orangnya ya. Soalnya murid saya juga yang begitu ya. Biasanya penceramah. Yang kedua, mushaf hafalan, ya, mushaf hafalan. Apakah makro tersebut berdasarkan tema atau tidak? Saya kasih tahu ya. Makro bacaan itu 99% dari para ulama salaf itu nggak ada kaitannya dengan tema. Semuanya kaitannya dengan jumlah kata dan jumlah huruf. Ya. Makro itu untuk menghafal, ya, makro untuk menghafal
itu dihitung per kata atau per huruf, ya, atau per huruf. Tidak ada kaitannya dengan makna. Bahkan kalau dulu bukan per ayat juga, bukan per ayat. Bahkan ada makrotnya yang dipotong di tengah ayat. Ada yang dipotong tengah ayat. Maka kalau kita membuat mushaf, bukan membuat mushaf ya sebenarnya. Kalau dulu memang dipotong-potong seperti itu, tapi di mushaf bersih. Kalau zaman dulu mah memang dipotong-potong itu di metode aja gitu, tapi di mushafnya tetap bersih kalau zaman dulu. Makro sekian itu tetap di mushafnya nggak ada tandanya. Kalau di mushaf tetap bersih. Tetapi ketika mengajarkan cara begitu mengajarkannya. Dan makro itu seperti kita mengenal juz sekarang. Kemarin udah dibahas tuh, ya. Bahwa Al-Quran itu sebenarnya ada 360 juz. Itu buat dihafal, satu hari satu juz. Jadi Al-Quran itu berapa? 360 juz. Ya. Itu semuanya didasarkan bukan pada tema, tetapi pada jumlah kalimat atau kata. Jumlah kata atau jumlah huruf. Dasarnya. Ya. Sehingga patokan-patokan yang dibuat oleh para ulama dulu pun juga nggak ada kaitannya dengan makna, tapi kaitan dengan jumlah, dengan kata. Jadi misalkan sekarang ada mushaf yang sudah dibuatkan oleh penemunya itu sebagai konten buat menghafal Al-Quran, maka itu silakan saja menghafal dengan itu semua. Kenapa? Karena dahulu pun juga para ulama ketika menghafal tidak ada tema, tetapi dilihat per kata dan hurufnya, ya. Jadi bisa digunakan seperti itu. Adapun yang patokannya per makna, per tema itu adalah tanda ain. Pernah nggak kita lihat di mushaf masa lalu ada tanda ain itu di samping huruf ain, jadi satu ain gitu. Mungkin yang jadul tuh ingat tuh ya. Kalau mungkin zaman sekarang itu udah nggak ada tuh ain itu. Masih ada. Ada? Di mushaf saya lihat coba mushaf Kementerian Agama nih. Mushaf Kementerian Agama masih ada ain. Ain ini tema kalau ain. Dan ini bukan untuk menghafal Quran, untuk sholat. Ya. Ain itu adalah singkatan dari kata ruku. Singkatan dari kata ruku. Ruku. Jadi satu ain, satu kali ruku ini untuk sholat. Karena kalau sholat kan harus sesuai maknanya kan. Nggak mungkin kita tiba-tiba ruku di ayat yang masih bersambung. Ini untuk sholat. Ada berapa jumlah ain di dalam mushaf yang sebenarnya? Ketika dulu dibuat, ini tanda ain ini dibuat pada abad keempat Hijriah di Rusia, di Bukhara, daerah Bukhara, di sana, di daerah Bukhara. Ulama-ulama Bukhara dulu mengelompokkan Al-Quran itu berdasarkan tema yang ditandai dengan huruf ain untuk satu kali ruku. Berapa jumlahnya? Jumlahnya itu ada 540 ain. 540 ain. Kenapa 540 ain? Karena itu untuk khatam dalam taraweh pada malam 27. Ya. Jadi kalau satu hari, satu rakaat satu ain, dan taraweh kita 20 rakaat, maka pada malam 27 Ramadan itu selesai. 30 juz seluruhnya. Ain itu ada 500, coba. 540 ain. Itu buat sholat. Yang itu ya, bukan buat menghafal, buat sholat. Nanti kalau mestinya nih para imam taraweh nih, ada kesalahan nih sekarang para imam taraweh. Ya, jadi halamannya digunakan buat bacaan taraweh. Mestinya bacaannya pakai ain ini, pakai tanda ain. Ini pakai tema. Tetapi kalau di mushaf yang Kementerian Agama ini, mushaf Kementerian Agama ini dari India, jadi rujukan mushaf Kementerian Agama dari India, mushaf India. Itu
jumlah ainnya lebih banyak, ada 558. Ada 558. Kenapa? Karena setiap satu surah yang pendek itu satu ain. Ya, satu surah yang pendek itu dimasukkan satu ain. Sementara yang pada mulanya aslinya ain itu hanya ada 540. Nah, coba sekarang praktekkan tuh. Ramadan ngimamin taraweh pakai ain sampai khatam di malam 27. Jadi khatamnya itu bukan di malam 30 atau 29 atau 28, tapi khatamnya para ulama itu ada di malam 27. Ya. Itu khatamnya. Khatamannya itu. Itu bisa pakai ain. Jadi sekali lagi untuk jawaban ini, maka metode mushaf yang misalkan di situ ada makro-makronya itu bisa dipakai, ya, bisa dipakai. Karena dahulu pun para ulama membuat makro itu tidak berdasarkan tema dan tidak berdasarkan ayat, tetapi berdasarkan jumlah kata dan jumlah huruf. Maka nggak bisa dipakai dalam sholat. Ya, nggak bisa dipakai dalam sholat. Jadi nggak bagus tuh kalau sholat pakai makro itu. Misalkan juz, akhir juz misalkan, itu nggak bagus karena ada akhir juz yang nggak pas. Atau apalagi akhir halaman itu banyak yang nggak pas secara temanya. Nggak bisa tuh dipakai untuk sholat, tapi untuk menghafal itu bisa dipakai karena memang tujuannya dahulu untuk menghafal. Atau ada untuk sholat itu pakainya tanda ain. Mungkin ada yang baru tahu ya ain itu buat apa ya? Iya. Nggak jarang yang nanya sih. Kalau misalkan mau nanya tentang apa ada di sini, ya. Kalau ada yang mau ditanyakan di sini silakan tanyakan. Insya Allah saya bisa jawab. Ada hal-hal yang aneh. Kok dalam Quran ini begini? Kok dalam Quran ini begini? Apanya? Silakan bisa ditanya, ya. Bisa ditanya. Karena saya tidak tahu. Saya pikir semuanya orang mengerti ini. seperti yang ada di pikiran saya ketika melihat ain, gitu. Ya, kira-kira. Itu jawabannya. Dan mudah-mudahan bisa menjadi wawasan juga bagi yang belum tahu tuh cara mengatur makro itu kayak gimana. Ya, cara mengatur makro, ada makro hafalan, ada makro sholat. Kalau makro hafalan per kata hitungannya atau huruf. Ya, kalau makro sholat per tema. Dan semua makro seperti juz, hizib dan lain-lain itu rubu, kan ada rubu, ada hizib, ada juz dan lain-lain di mushaf itu pakai kalimat, pakai jumlah kata, ya, atau jumlah huruf. Adapun yang per tema itu hanya untuk ruku saja, untuk hanya tanda ain saja di situ, ya, untuk sholat. Baik, Septi tampaknya itu. Pertanyaan saya belum dijawab, Ustaz. Apa? Dua pertanyaan saya belum dijawab, Ustaz. Yang mana nih? Satu halaman itu kira-kira berapa kali pengulangan maksimalnya biar untuk menghafal selanjutnya itu lebih enak gitu. Dan yang kedua itu yang masalah pertemuan tahfidz offline. Oh iya, baik. Jadi begini, satu halaman ini, ya, halaman yang kita gunakan ini satu halaman dengan ada ayat di sudut bawahnya. Ini sebenarnya bukan patokan buat menghafal, ya. Jadi kalau kita mau ngikut ulama dulu, menghafal nggak mesti patokan halaman, ya. Nggak mesti kita pakai patokan halaman. Kalau saya mau misalkan bahkan mau menulis mushaf yang satu juznya hanya 6 lembar saja. Satu juznya itu lebih pas untuk menghafal sebenarnya. Ya. Untuk bobot satu halaman, ini kalau dilihat rata-rata satu halaman, ini satu halaman yang biasa yang terdiri dari 15 baris, ya. Yang terdiri dari 15 baris. Atau kalau mushafnya ini 18 baris yang masih lagi. Dan dulu saya menghafal pakai apa? Pakai mushaf ini nih, menghafal pakai mushaf ini. Ya. Ini lebih cepat nih kalau menghafal pakai mushaf ini, ya. Soalnya satu halaman 18 baris. Jadi lebih cepat. Untuk 15 baris, ya, untuk 15 baris.
saya akan menghitung dengan jumlah baris. Jadi satu halaman kan 15 baris. Berarti untuk satu ayatnya 15 kali. Untuk satu baris 15 kali. Berarti satu halaman itu minimal 15 kali dibaca. Gitu ya, minimal. Kalau misalkan mampu cuma beberapa kali, ya sudah saja. Tapi ini kan yang ditanya standarnya. Jadi mushaf kita ini terdiri dari 15 baris. Maka satu mushaf minimal dibaca idealnya itu adalah 15 kali. Ya itu ya standarnya lah, bukan mas ideal juga, standarnya. Kalau misalkan ternyata sudah hafal di bawah 15 ya bagus. Atau ternyata belum hafal juga setelah apa? Setelah 15 tinggal ditambah lagi. Ini hanya standar saja ya, standar untuk memudahkan. Nah, kalau yang ini 18 baris berarti 18 kali nih. Ya, 18 kali. Mushaf yang ini. Satu halamannya. Gitu saja. Ya. Simple. Ya, simple sebenarnya kalau menggunakan patokan halaman ini ya. Meskipun dahulu memang para ulama tidak menggunakan halaman untuk menghafal itu, tapi patokannya berapa kata gitu ya, berapa kata nih. Kadang-kadang satu halaman ada misalkan 30 kata, sebut saja ya, sedikit banget ya 30 kata. Tapi ada kalanya juga satu halaman 40 gitu. Jadi enggak setiap halaman itu komposisinya enggak stabil ya. Jadi satu halaman yang dibuat itu jumlah kata dan hurufnya nggak seimbang. Sehingga kadang-kadang halaman ini kok agak lama sih menghafalnya. Gitu ya. Padahal sama-sama 15 baris, sama-sama 15 baris. Kok halaman yang ini lebih mudah sih, lebih cepat. Gitu ya. Padahal sama-sama 15 baris. Ini karena bobot kata di dalamnya itu tidak sama. Makanya dulu para ulama itu membuat patokan menghafal pakainya kata, bukan pakai halaman. Ya, pakainya kata. Bukan pakai halaman, karena kalau pakai kata itu jadi seimbang, setiap kali satu makhraj seimbang untuk menghafal. Kalau pakai halaman ini masih belum seimbang karena bobot dari kata yang ada di setiap halaman itu tidak seimbang. Ada kalanya ringan sedikit, ada kalanya banyak. Kira-kira itu ya. Kalau bertanya berapa kali untuk satu halaman. Apakah ada yang offline ya di Indonesia Murojaah sampai hari ini belum bisa offline kecuali santri di Baitul Murojaah saja yang sekarang lagi online malah ada lagi online ya yang ikhwan saja. Tapi ini hebat nih, saya mumpung bukan muji depan orangnya, ini santri-santri Indonesia Baitul Murojaah pada bagus waktunya ya, setoran ke saya ya, pada bagus-bagus. Kecuali gini, kalau nggak bagus jangan restoran, saya bilang. Harus bagus dulu baru bisa ya. Baik, itu jawabannya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Kang Haji. Ini berarti pertanyaan yang terakhir ya Kang Haji ya? Masih ada? Boleh, nggak apa-apa, silakan. Jam sampai jam berapa Kang Haji? 5 menit lagi deh, 5 menit lagi. Ini Septi ambil pertanyaan dari chat aja ya Kang Haji ya. Gini Kang Haji, ada yang bertanya. Begini. Bismillah Kang Haji, Assalamualaikum. Ini dari Rahma, Afwan izin bertanya, bagaimana tilawahnya bagi penghafal Quran yang sedang haid? Begitu Kang Haji. Tilawahnya? Tilawahnya penghafal Quran yang sedang haid. Ya, baik. Jadi perempuan yang sedang haid ini tidak tilawah ya, dan juga tidak memegang mushaf, itu adabnya dan memang ada hukumnya juga. Tapi Al-Quran itu tidak hanya diniatkan tilawah saja, tetapi bisa diniatkan zikir. Bisa diniatkan zikir.
Oleh karena itu zikir itu pertama hafalan, ya, bacaannya itu hafalan. Zikir itu. Yang kedua, ketika membaca Al-Quran diniatkan zikir, bukan diniatkan membaca Al-Quran. Misalkan begini, tahu nggak? Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Itu kan ayat Al-Quran. Tapi kalau dimaksudkan zikir atau doa, perempuan haid, misalkan kata perempuan haid, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Boleh nggak perempuan haid baca seperti itu? Boleh. Kenapa? Karena dia niatnya bukan baca Quran, tapi baca zikir atau doa. Ya. Terus ayat yang lain bagaimana? Ayat yang lain, ya, ayat yang lain. Apakah bisa diniatkan zikir yang di situ tidak ada doa di situ? Bisa. Kata Imam Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj, ya. Sangat dimungkinkan ada orang membaca Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu niatnya zikir semua. Niatnya zikir semua. Ini pasti perempuan yang haid nih begini, ya. Banyak zikirnya. Tilawah sih nggak pernah gitu. Baca Quran nggak pernah, saya zikir aja. Nah, gitu ya. Jadi itu tergantung niatnya. Ada yang satu orang, ada dua orang nih, perempuan yang satu perempuan haid, yang satu baca Quran, yang satu zikir niatnya, yang satu dapat dosa, yang satu dapat pahala. Hanya niat saja. Ya. Maka biasakan kalau menghafal itu dan membaca itu niat, ya. Niat. Niatnya yang paling penting itu. Seringkali kita ini membaca, termasuk saya misalkan, karena sudah sering membaca, akhirnya baca aja, niatnya belum pancek nih niatnya. Padahal tenang, baca ta'awudz yang bagus, minta kepada Allah, niatkan apa, ya bisa tuh di situ. Maka niat ini yang paling penting. Diniatkan zikir sama, bacaannya sama, iramanya pun juga sama, ya. Dan itu beda kalau diniatkan zikir. Tetapi syaratnya zikir itu jangan pakai mushaf, ya, jangan pakai mushaf. Harus hafalannya. Pernah kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah tapi nyari Quran dulu gitu mushaf, enggak kan? Harus hafalan, ya. Kalau misalkan pakai mushaf itu sulit kalau diniatkan zikir. Gimana mau niat zikirnya orang di tangannya ada mushaf, itu baca Quran namanya. Kalau pakai mushaf mah gitu, ya. Ini kan niatnya saya zikir tapi pegang mushaf. Ya, itu gimana zikirnya? Kalau pegang mushaf itu namanya baca. Lagian juga pegang Qurannya aja udah nggak boleh perempuan yang haid itu. Kecuali Quran yang bukan Qurannya itu yang bukan Qurannya lebih banyak daripada Qurannya. Mungkin nanti ada episode khusus Quran mana yang boleh dipegang oleh perempuan haid, ya. Mushaf mana saja yang boleh dipegang, nanti deh itu. Ada kajian khusus mushaf mana saja yang boleh dipegang oleh yang haid. Yang dipegang doang, ya, kalau bacanya niat zikir, berarti bacanya niat zikir untuk yang sedang berhalangan. Baik, itu Septi untuk siang hari ini, pagi menjelang zuhur. Dari Kang Haji mohon maaf atas segala kekurangan dan silakan ikuti terus, ya. Insya Allah ada hal-hal penting misalkan untuk ditanyakan, silakan ditanyakan, dan bisa kalau pertanyaan menyeluruh itu bisa jadi judul kajian berikutnya, ya. Bisa judul kajian berikutnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Kang Haji atas pemaparan materi yang Masya Allah untuk siang hari ini. Afwan Kang Haji, sebelum ditutup mohon doanya untuk salah satu santri di Baitul Murojaah yang sedang sakit dari hari Rabu
tadi dikabarin juga masih sakit karena kan pulang. Rizky Zurais, Kang Haji, mohon doanya untuk Rizky Zurais bin Acep. Boleh Kang Haji, mohon dipimpin doa untuk Rizky, ya. Rizky. Iya, udah pulang dari hari Rabu Kang Haji, cuman saat ini kondisinya juga masih demam, masih sakit Kang Haji. Insya Allah Rizky ya, tenang ya, kalem, sakit tapi bareng Quran mah kalem rupanya, insya Allah. Kamu nggak sendirian, para malaikat semuanya makin tinggi derajatnya di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit bukan alasan, jadi sakit jangan difitnah sebagai alasan jadi jauh dengan Quran. Sakit bukan difitnah gitu kan, nggak, insya Allah. Ya, Kang Haji juga yakin Rizky pasti bisa menghadapi ini, tapi kita memang harus meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta afiat, sehat dan afiat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, melalui wasilah berkah surah Al-Fatihah dan berkah dari majelis ini, berikanlah kesembuhan untuk santri kami, Rizky. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair Kang Haji atas doanya, semoga santri Baitul Muraja selalu Allah jaga kesehatannya, pun juga Kang Haji semoga Allah beri kesehatan bagi Kang Haji dan keluarga agar bisa membimbing kami dan memberi ilmu kepada kami setiap pekannya. Jazakallah khair, semoga kita semua mendapat pahala keberkahan dalam menuntut ilmu. Marilah. Nanti Kang Haji ada tulisan nih, bisa Iya, dibagikan. Bisa iya, dibagikan 10 tuntunan berpuasa. Wah, Masya 10 Allah. tuntunan berpuasa yang bagi hafiz Quran ini recommended untuk dibaca ya. Enggak Kang Haji jual bukunya, dibagiin gratis aja. Oh, Masya Allah. Baik, Kang Haji siap. Sedikit. Iya. Baik, Allah. nanti info. Siap Kang Haji. Nanti paling di wah, langsung ada yang ngechat mau bukunya. Tapi PDF-nya aja, enggak. Kali ini kalau pakai yang cetak harus pakai modal kan. Iya. Baik Kang Haji, nanti bisa dibuat ditaruh di Google Drive palingnya Kang Haji ya. Ya, baik. Bisa di-share linknya. Baik Kang Haji, jazakallahu khair untuk materi pada siang hari ini. Semoga Allah selalu jaga dan lindungi Kang Haji juga keluarga. Semoga kita terus istiqomah dalam menuntut ilmu setiap harinya. Marilah kita tutup kajian pada siang hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar. Dan doa kafaratul majelis. Sebelum ditutup pada kajian pada siang hari ini, saya mau menginfokan untuk teman-teman mengajak para peserta di kajian pada siang hari ini untuk mari kita sama-sama memuliakan para penghafal Quran untuk mendapat pahala dan keberkahan Al-Quran. Nah, teman-teman bisa salurkan infaknya melalui rekening yang sudah tertera di share screen atau scan barcode. Atau bisa langsung linknya sudah di-share sama admin. Berapapun nominalnya, yang terpenting adalah niatnya. Sebagai ikhtiar kita menguatkan hafalan Al-Quran
gitu. Jadi buat teman-teman yang mau berinfak boleh screenshot share screen yang ada di layar, boleh langsung ke rekening atau bisa di scan barcode. Nah, scan barcode ini tuh bisa pakai apa aja ya, maksudnya pakai mobile banking manapun dan e-wallet manapun. Jadi sekarang mau berinfak itu sangat mudah. Mari kita raih pahala penghafal Al-Quran dengan berinfak untuk Baitul Murojaah. Seperti itu, kurang lebihnya saya sebagai MC mohon maaf jika banyak salah kata, keliru, dan juga banyak pertanyaan yang belum terjawab. Insya Allah semoga di lain kesempatan, semoga Allah berikan kesempatan kita dan semoga kita selalu istiqomah dalam menuntut ilmu dan jangan pernah lelah untuk menuntut ilmu. Dan buat teman-teman yang tadi nyata semua kajiannya dari awal sampai akhir, boleh langsung di-share tulisannya melalui Instagram, bisa, dan tag Instagramnya @murojaah.id. Insya Allah nanti kami akan restory, atau mau lihat kembali YouTube-nya itu sudah diupload dari putaran 1 sampai 30. Jadi buat teman-teman yang memang ketinggalan atau mau mengulang lagi materinya itu boleh langsung ke YouTube-nya Indonesia Murojaah. Jangan lupa di-subscribe dan nyalakan notifikasinya karena setiap agar langsung dapat nih notifikasinya kalau IM upload foto. Semoga keberkahan kita dengan Al-Quran berakhir sampai akhir hayat nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kajian pekan depan. Untuk link buku dari Kang Haji, insya Allah nanti akan diinfokan kembali. Assalamualaikum.